ada catatan bahwa sejak 45 sampai sekarang kita sudah mengalami sedikitnya 1884 bencana. Baik itu banjir, longsor, dan sebagainya. Kita juga punya 127 gunung api. Itu dari sisi fisik. Belum lagi kita mengalami guncangan dan sebagainya. Nah, apa kemudian makna dari semua ini? Kalau kita lihat karya-karya di sini itu memunculkan optimisme bahwa kita yang demikian tangguh seperti tanah yang kita rusak bangkit lagi, kita rusak juga kemudian memulihkan diri sendiri, baik tanah dengan awalan huruf kecil maupun tanah dengan awalan huruf kapital itu kita manai sebagai sesuatu yang tangguh, dan dari situ kita menyerap energinya. Energi apa sebenarnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah energi cinta. Selamat datang di Duta Budaya Jakarta dalam acara pembukaan pameran seni rupa Satu Tanah Seribu Ketangguhan. Bentara Budaya mengucapkan dan mengapresiasi kehadiran Mas Fadlizon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yang nanti akan membuka pameran ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Meirilia Lona, Head of Communication Management System and Partnership Astra, bersama Mas Rananggana Raidia, Media Relation Astra. Astra memberikan support untuk penyelenggaraan pameran ini. Semoga berjalan terus kolaborasi pada tahun-tahun mendatang. Tentu saja yang menjadi aktor utama pameran ini adalah 27 seniman yang berasal dari berbagai kota dan daerah di Indonesia dengan beragam latar belakang. Para hadirin sekalian, pameran ini mengambil tajuk tentang bagaimana para seniman memberikan tafsir terkait dengan sejarah Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama sekali, diproklamasikan tahun 1945, bisa bertahan 80 tahun ini menghadapi berbagai tantangan, peristiwa, dan ternyata sampai sekarang kecintaan kita terhadap tanah air dan kecintaan tanah terhadap kita, itulah yang kemudian menimbulkan hubungan kita semakin tangguh. Nah, kejadian-kejadian tadi yang saya sebut sekilas itu misalnya bisa kita lihat dari karya Stiroflow, Offbeat Harmony. Jadi sekilas gambar itu seperti chaos gitu, tetapi sebenarnya di situ ada keindahan, ada harmoni, ada pola. Persis di sampingnya ada karya Walid Basalamah, judulnya optimisme simetris. Itu dia menunjukkan bahwa di satu sisi memang kehidupan itu seringkali menimbulkan cobaan, ujian dan sebagainya, tetapi di sisi lain itu memunculkan hikmah. Ini simetris. Jadi kalau kita mengalami ujian seberat 1 kilo, percayalah bahwa hikmah atau kecerahannya itu juga segitu. Nah, inilah yang akan terpampang di sini. Kita akan melihat bagaimana teman-teman ini menampilkan itu. Yang menarik sebenarnya, para seniman, 27 seniman ini adalah orang-orang yang kritis sebenarnya. Tetapi di dalam karya-karya ini, dia tetap kritis dengan cara yang sopan. Ibaratnya itu, ini adalah orang-orang yang soft spoken gitu. Ngeritiknya tidak nendang, tidak nyupit, tapi ngelus. Mari kita perbaiki alam ini, kira-kira begitu. Nah, detailnya mari kita lihat bersama-sama. Menteri Kebudayaan tentu sangat senang sekali diundang pada hari ini di BBJ dalam rangka pameran yang bertemakan juga satu hal yang sangat penting bagi kita, Satu Tanah Seribu Ketangguhan. Karena segala macam usaha untuk memajukan kebudayaan nasional kita ini merupakan tanggung jawab bersama. Di berbagai tempat saya tak bosan-bosannya mengingatkan
bahwa kita ini punya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi memang ada perintah konstitusi di pasal 32. Biasanya yang kita hafal ini hanya pasal 33 gitu ya. Tapi pasal 32 ini jarang dilirik atau jarang apalagi diingat gitu. Nah, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, saya kira inilah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017 dan juga sekarang atas komitmen dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto mendirikan Kementerian Kebudayaan. Termasuk juga upaya-upaya kita bagaimana mendorong dengan semangat tadi kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban, karya-karya perupa kita ini bisa lebih muncul, dikenal dan mendapatkan apresiasi tempat di panggung seni rupa dunia. Ini sebenarnya bukan kerjasama yang pertama ya. Jadi selama 4 tahun ini Astra sudah bekerja sama dengan Kompas Gramedia melalui Bentara Budaya. Ini sudah kolaborasi keempat gitu. Bisa dilihat bahwa ada berkelanjutan ya kerjasama kita ini, karena kita melihat bahwa ini adalah salah satu dukungan kepada anak bangsa, menciptakan sebuah ruang kreasi untuk berkarya, dan juga ini sebenarnya sebuah wadah untuk mengapresiasi para seniman yang karyanya ini sangat luar biasa. Kami ya dalam hal ini Bentara Budaya yang pastinya sudah memiliki kompetensi di dalam memilih karya seni. Tentunya Bentara Budaya memiliki banyak kurator gitu ya yang memahami sebuah arti seni gitu. Jadi kami memahami dari para kurator yang telah bekerja keras mencari seni-seni yang terbaik bahwa itu adalah pilihan yang bisa merepresentasikan sebuah tema atau sebuah bahasa dalam mendukung budaya seni ini. Untuk pameran kali ini saya memamerkan 3 karya. Salah satunya adalah karya ini yang berjudul Tubir Saga. Saya merepresentasikan tentang satu tanah 1000 ketangguhan, di mana warna merah ini adalah sebagai simbol perjuangan, sebagai sebuah harapan, jadi sebuah asa juga, di mana saya bisa bersilaturahmi dengan seniman-seniman lain yang beraneka ragam, yang bermacam-macam aliran, ada abstrak, ada realis. Di sini saya sebagai sebuah momen yang mempersatukan. Saya mengkombinasikan karya digital dengan fisik melalui eksperimen medium seperti print di kain tile dan memakai benang merah. Seru aja sih, saya bisa mengkritisi melalui karya saya bahkan di depan menterinya langsung, dan saya berharap kebebasan berekspresi bisa terus ada gitu. Jadi seniman tuh tidak akan dibungkam dan seniman tuh bisa berkarya sebebas dia mau gitu. Kalau dari aku sih yang pastinya semakin banyak baik yang umurnya muda ataupun yang tua itu juga bisa ikut bergabung ke exhibition seperti ini, dan pastinya aku juga sebenarnya pengen kalau ada kesempatan untuk bergabung ke exhibition seperti ini.